Eksperimen hujan buatan ini dilakukan menggunakan pendekatan STEM. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengisi air di dalam toples. Kemudian letakkan gelas di dalam toples dan tutup menggunakan plastik. Kemudian direkatkan dengan karet. Lalu letakkan es batu di atas plastik. Kemudian amati tetesan-tetesan air pada bagian bawah plastik sehingga jatuh seperti hujan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui konsep sains yang terjadi pada eksperimen hujan buatan yang dapat kita ketahui melalui penguapan, kondensasi, dan partisipasi. Penguapan sendiri yaitu ketika air panas menghasilkan uap yang naik, kemudian kondensasi yaitu uap air mendingin saat bersentuhan dengan plastik, dan yang terakhir persipitasi yaitu tetesan air terbentuk dan jatuh karena gravitasi. Bagian ini disebut engineering karena kami melubangi plastik dengan jarum. Tujuannya agar kami mengetahui perbedaan volume air yang tertampung di gelas antara plastik yang sudah dilubangi dengan jarum dan plastik yang tidak dilubangi dengan jarum. Untuk mengetahui berapa lama terjadinya proses kondensasi, kami menggunakan stopwatch. Kemudian untuk mengetahui volume air yang tertampung di gelas, kami menggunakan penggaris. Setelah 15 menit kemudian, maka buka tutup toples. Kemudian ambil gelas dan ukur volume air menggunakan penggaris. Untuk volume air yang tertampung di gelas yang berasal dari plastik yang dilubangi yaitu 3,7 cm. Kemudian kita akan ubah menjadi mililiter, menjadi 3,7 ml karena 1 cm sama dengan 1 ml. Volume air yang tertampung di gelas yang berasal dari plastik yang tidak dilubangi terlalu sedikit sehingga tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Berarti nanti sebentar kita belajar harus semangat. Bisa? Bisa. Bisa belum main? Ulangi bisa.
kondensasi. Nah, kenapa bisa terjadi kondensasi? Uap air yang tadi nanti akan naik ke atmosfer. Kemudian karena suhu yang di atmosfer dingin, maka uap air tersebut kemudian akan menjadi titik-titik air dan serpihan es. Terus nanti penguapan akan terus terjadi. Kemudian penguapan akan terus terjadi. Di bagian kondensasi ini akan membentuk awan. Karena penguapan terus terjadi, maka akan terjadi presipitasi atau yang kita kenal dengan air hujan turun ke bumi. Nah, itu presipitasi. Kemudian air hujan akan turun ke bumi dan akan menyerap ke tanah. Akan masuk ke tanah, kemudian akan menjadi sumber mata air. Nah, itu kita kenal dengan infiltrasi. Nah, itu proses turunnya air hujan. Jadi tahap pertama evaporasi, kemudian dia akan mengalami kondensasi, kemudian dia akan mengalami persipitasi, dan terakhir dia akan mengalami infiltrasi. Nah, proses ini akan terus terjadi sehingga air di bumi akan tetap ada terus menerus, sehingga kita tidak mengalami kekeringan. Gitu. Itu proses terjadinya air hujan dan kenapa air di bumi tidak pernah habis. Air menyerap ke tanah. Nah, air menyerap ke tanah, kemudian yang tadi ada bilang nanti jadi sumber mata air. Nah, itu dari air hujan. Air hujan kemudian dia menyerap ke tanah, kemudian nanti tanah akan menyimpan. Tanah akan menyimpan menjadi sumber mata air. Semuanya perhatikan. Itu gelas terpijak. Oh, ada tuh. Aduh, bagus banget sih. Ya, pegang supaya bisa direkatkan. Kemudian nanti kita akan pakai waktu untuk kita melihat kapan airnya turun ke dalam gelas. Ya. Oke, sudah kalau mau nanti amati saja, dia punya waktu ya. Untuk satu nanti amati kapan airnya turun ke dalam gelas atau mengalir seperti ini. Semuanya harus perhatikan ya. Kelompok 3 punya sudah, jadi perhatikan. Produk dari kondensasi. Nah, kenapa bisa terjadi persipitasi? Itu karena adanya pendinginan dan penguapan yang ada penguapan air sehingga membentuk awan dan mencapai titik jenuh. Nah, ini yang menjelaskan kenapa bisa terjadi hujan. Jadi nanti siklus air ini kan dimulai dari yang pertama evaporasi.
kemudian dia ke kondensasi, dan terakhir dia ke partisipasi. Nah, siklus itu akan terus terjadi, mulai dari evaporasi, kondensasi, partisipasi akan terus terjadi sehingga nanti berkumpulnya di awan. Berkumpulnya di awan, kemudian nanti awan akan merasa berat. Awan akan terasa berat karena penguapan dari air laut atau tanaman terus terjadi. Ketika dia awannya sudah berat maka akan turun hujan. Nah, turun hujannya tadi itu yang es batu, kemudian plastik itu nanti airnya turun. Nah, di bawah. itu air hujannya. Terus kenapa jadi pakai es batu? Tadi kelompok 3 Rafael, kenapa tadi pakai es batu? Itu kelompok tadi. Karena atmosfer dingin. Ya, pintar. Nah, pakai es batu karena di atmosfer kan udaranya dingin. Nah, jadi kita pakai es batu. Kita pakai es batu. Terus nanti plastiknya sudah dilubangi, maka airnya akan turun ke gelas. Nah, air turun itu dinamakan dengan hujan. Nah, itu yang kita sebut dengan persipitasi. Nah, itu ya air hujannya turun ke bumi. Nah, setelah itu infiltrasi. Kalau infiltrasi, airnya menyerap ke tanah menjadi mata air. Yang tadi ada bilang mata air. Nah, itu begitu.